Jangan sampai juga gurauan kita ini, apa yang selama ini cocok di kalangan lingkungan kita harus tahu batas juga bahwa di saat di tempat umum khalayak ramai itu belum tentu cocok, apalagi dilihat oleh memang ramai orang. Ini satu hikmah juga. Nanti kan ada umroh lagi berarti. Ada lagi beberapa yang lain masih mau mengumrohkan beliau itu. Oh, nggak di travel antum aja. Jadi nggak diterima sholatnya dan puasanya arba'ina yauman wa lailatan. 40 hari 40 malam. Iya. Sampai yang digibahin itu memaafkan dia. Misalnya anak gibahin antum, kalau anda punya amal baik itu, oh iya, pahalanya semua dioper ke antum. Dia oper ke anda semua. Amal ibadahnya andai kata dia sudah habis tadi, faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda alaihi ukhidha min khatayahum. Iya. Diambil dari kejelekan-kejelekan orang yang pernah digibahin sama kita, ditaruhin ke kita semua. Seorang yang beriman itu menutupi kekurangan saudaranya dan memberikan nasihat. Nasihat pun kan nggak boleh di depan orang. Iya. Saya lagi berdua gitu. Sedangkan wal fajir yu'ayyir wa yafdah. Orang yang fajir, orang jahat itu senangnya membuka dan menyebarkan aib saudaranya. Menarik Habib. Sekarang pertanyaannya, kalau gitu batasan ada orang-orang yang boleh digibahin dalam tanda kutip ya. Siapa aja orang-orang yang boleh digibahin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kembali setelah libur panjang, setelah lama nggak ada video, kembali ke program kesayangan kita We Talk Podcast. Berlemah lembutlah, tentu bersama the one and only guru kita Habib Haikal bin Hussein Al-Idrus. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemana aja nih? Kemana aja. Jadi pura-pura sibuk gitu deh. Iya. Habis orang lain sibuk, kita masa nggak sibuk ya? Biar tukang sayur ngasih utang ini. Apaan? Utang sayuran. Iya. Oh sibuk nih. Oh mau beli sayur nih. Kan kita keluar tuh. Oh berarti lagi cari duit nih. Harapan. Boleh dah. Boleh utang sayur. Padahal muter itu juga. Habis itu balik lagi. Masya Allah. Tapi sehat Habib ya? Alhamdulillah sehat. Kemarin sempat ngalamin ini juga. Pulang umroh di Taif 14 derajat. Derajat. Anak sampai Indonesia, antum terbang. Oh iya. Jadi nggak ketemu. Selingan. Memang kondisi lagi dingin kemarin. Mudah-mudahan umrah mabrurah, ziarah maqbulah. Amin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Habib, kita mau ngobrol nih Habib. Yep. Ini ada apa ya? Ada beberapa orang tanya berkaitan dengan yang lagi rame. Ya, ada seorang dai yang kemudian berkata-kata dengan kata yang tidak pantas kepada seorang yang lemah, seorang rakyat biasa yang hanya ingin menyambung hidupnya dengan berdagang dengan keuntungan yang sangat-sangat tipis begitu. Nah, ini kita pengen penjelasan dari antum nih. Apakah membicarakan hal tersebut termasuk ghibah apa enggak kira-kira Habib? Oh gitu. Iya. Jadi menurut antum nih kayak gimana nih tentang fenomena yang lagi viral sekarang ini? Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memang pertama kayak kita ngomongin seseorang, iya. Memang di hadis sudah jelas-jelasan seperti waktu itu kan sahabat-sahabat pernah lagi bicarakan orang lah sederhana, umpama ini orang kayaknya kalau umpama makan pasti dilayani, dia pakaiannya bagus, ini segala macam, dan semuanya membicarakan hal-hal tentang seseorang yang
kehidupannya itu betul-betul mewah. Ya. Dan Rasul tanya, dia bilang, kamu tahu gak arti ghibah itu apa? Dan sahabat bilang, Allah wa rasuluhu a'lam. Iya. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah dan Rasulnya lebih paham. Terus kata Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah. Karena kamu menyebutkan sesuatu yang mana kalau orang itu tahu, dia akan marah. Dia bakal tidak suka. Iya. Nah, sahabat tanya lagi, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Gimana kalau umpama yang aku lihat itu memang kenyataan, dia dilayani, pasti kalau naik, ibaratnya kalau sekarang mungkin kalau mau naik mobil dibukain pintunya, turunnya di ini, itu hal yang biasa. Dia fakta bilang. lah. Fakta. Kata Nabi, in kana fi akhika ma taqul faqad irtabta. Iya. Kalau antum ngomongin apa yang ada kenyataan, kamu akan ghibah. Wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Kalau apa kamu yang tidak kamu bicarakan dan tidak ada apa yang kamu bicarakan itu jadi fitnah. Artinya kita udah dikurung. Kita nggak ada pilihan di sini. Satu ghibah, satu fitnah. Nah, permasalahannya fenomena sekarang yang kita sudah tahu semua, kita pasti bicara gini semua udah terbayang siapa yang akan bicarakan. Tapi ini kan adabnya kita tidak menyebut. Walaupun mereka kita ini sudah pada tahu. Nah, itu juga termasuk al-mu'lin, orang yang melakukan ini dia udah terang-terangan melakukan al-mu'lin bil fusuq. Ya, artinya dia menyampaikan hal itu depan orang banyak. Dan dia tahu ada kamera yang sedang merekam. Nah, tinggal kita mengambil pelajarannya apa kita menikmati membicarakan hanya sebatas membicarakan, tidak ada unsur ambil pelajaran sama sekali. Kita lihat. Iya. Kalau kita berbicarakannya hanya untuk untuk kita mengatakan dia ternyata walaupun tenar nggak seberapa lah, akhlaknya masih bagus dibanding kita. Itu kalau kita menikmati kayak begitu, nah kita udah termasuk ghibah. Tapi kalau umpama kita betul-betul ingin pelajaran, ya Allah semoga jangan sampai kita walaupun sudah punya ilmu, andaikan punya akhlak, jangan sampai kita bisa melihat betapa mudahnya kita tergelincir dalam hal-hal yang kita anggap sepele. Sebenarnya kan semua udah tahu bahwa berbicara itu tidak baik gitu. Berbicara seperti itu depan orang banyak, kepada orang yang itu nggak baik. Tapi ya kadang-kadang orang di luar kehendak dia, di luar kendali, mungkin saking senengnya, euforianya, akhirnya keluarlah omongan itu. Kadang ada gini juga, Bib. Kadang kan ada antum suka nih, antum sama ana nih bercanda gurauan yang kira-kira antum tuh nyambung sama ana. Ya. Itu kayaknya kagak masalah, nyambung nih antum sama ana. Ada yang biasa bercanda, orang yang tidak terbiasa dia akan marah di situ. Nah, betul. Nah, kayak umpama contoh, ana nih pernah tinggal di Jatinegara di daerah Kampung Pulo. Mereka ya mungkin istilah kasarnya kalau pengibaratannya tuh mereka ngomong dulu baru mikir. Tuh ngomong begini. Dan mereka sama sekali satu kampung tuh karena mereka udah tahu adat mereka bercanda begitu satu sama lain, mereka tidak sakit hati. Nah, bisa jadi apa yang dilakukan Gus Miftah ini sama sekali bukan ada pembelaan sama sekali. Dia mungkin karena sudah terbiasa begitu dan dianggap orang lain tuh gurauannya itu dianggapnya tidak bermasalah dengan kalau istilah Gus Bah tuh cangkem eleknya. Iya. Diungkap begitu, ternyata belum tentu juga orang lain ini seragam, sepaham kayak satu kampung begitu bahwa bercanda yang kayak begitu adalah wajar. Iya. Ana aja bercanda di Kampung Pulo. Berbeda banget waktu ketika ana ngajar di Cinere atau ketika ngajar di perumahan, nggak mungkin. Harus ada kita harus bisa menyesuaikan diri. Kayak kita mau podcast, nggak mungkin apa-apa yang kita bicarakan sama anak SD juga akan sama dengan apa yang disampaikan di sini. Artinya perlu at-takayyuf, penyesuaian diri saat lagi berdakwah. Menyampaikan sesuai dengan pendengar ya. Pendengar itu kan lebih harus dipaham. Akhirnya tadi kesebut juga namanya Gus Miftah tadi. Gus Miftah. Iya. Karena ada orang Habib, ada orang juga lucu katanya, Anda nggak mau ghibah nih.
nggak mau sebut nama, cuma sifat-sifatnya di bawah semuanya. Ciri-cirinya mirip. Ciri-cirinya mirip, detail dan semuanya, akhirnya orang yang diajak ngomong juga paham. Ya. Artinya kan kita juga ingin membahas ini, artinya kalau kita kan ngebahas di sini, membahas jangan sampai juga gurauan kita ini apa yang selama ini cocok di kalangan lingkungan kita harus tahu batas juga bahwa di saat di tempat umum khalayak ramai itu belum tentu cocok, apalagi dilihat oleh memang ramai orang. Kalau Anda menilainya oke, salah, dan semua orang khata, kul bani Adam khata'un. Semua manusia sangat mungkin untuk berbuat salah gitu. Ya, dan alhamdulillah kedua pihak telah telah saling mengunjungi satu sama lain. Betul. Gus Miftah juga sudah menyampaikan permohonan maaf. Tapi Ana menilai bahwa adanya sanksi sosial itu penting gitu. Betul. Jadi rame di media sosial dan akhirnya buntutnya itu sampai membuat Gus Miftah akhirnya berinisiatif untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Ini bisa dijadikan pelajaran buat orang banyak untuk lebih menjaga lisannya. Betul. Untuk lebih berhati-hati. Jadi oke, minta maaf dan dimaafkan oleh Pak Son Haji. Bahkan sekarang Pak Son Haji sudah diberangkatkan umroh oleh Gus Miftah bersama keluarganya. Ini satu hikmah juga. Nanti kan ada umroh lagi berarti. Ada lagi beberapa yang lain masih mau mengumrohkan beliau itu. Oh, enggak di travel antum aja. Bisa juga. Jadi maksudnya sanksi sosial itu baik buat yang lain. Betul. Supaya lebih berhati-hati dan ini pelajaran buat kita juga. Pasti. Pelajaran buat kita. Karena kan kita sama murid-murid yang dekat tuh yang kita anggap, bukan kita mau merendahkan dia. Kita ini udah akrab dan dia juga menikmati bercanda di kita tuh. Iya. Kita sama Zen tuh ya. Kita sama Zen kan suka bercanda, suka ini. Dan Zen tahu kualitas kita bukan kualitas orang yang lagi benci, lagi menyudutkan. Akhirnya kita juga jangan-jangan ya Allah benar harus hati-hati juga, jangan sampai kita mulai berintrospeksi ya, khawatirnya. Khawatirnya jangan-jangan ada pas momen-momen tertentu orang tuh juga agak terima. Ya, bisa jadi begitu. Ya Allah. Ada inget tuh yang tadi tuh antum pernah ngajarin kita dulu. Ada orang mau nggak mau ghibah, tapi mau cerita. Oh, mau cerita. Kata ustadznya jangan sebut nama kan. Sebut nama. Ciri-cirinya mirip. Akhirnya nggak disebut namanya nih. Nggak disebut. Cuma rumahnya, alamatnya, cat rumahnya. Anak yang keberapa, tinggal dia doang belum? Tinggal dia doang belum? Tinggal namanya doang. Akhirnya yang diajak ngomong nyebut kan. Dan dia semakin rugi ketika yang diajak bicara makin nggak tahu, diarahin dia. Arahin terus. Masa nggak tahu yang suka dicat tuh rambutnya tuh. Oh sih itu dong ya. Nah ente yang nyebut namanya, aneh enggak? Berarti ente yang ghibah. Padahal dia mancing terus. Padahal nggak boleh, nasihatin. Abis istighfar, astagfirullah. Dan abis gitu nasihatin tuh orang. Nasihatin. Nanti kenapa harus ngomong gue? Jadi dia yang menang. Nah itu kan bisa repot. Dan yang menarik, Bib, kata Nabi juga pernah berkata di depan para sahabatnya, dia bilang apa? Man igtaba musliman au muslimatan lam yaqbalillahu ta'ala salatahu wa siyamahu 40 yawman wa laylatan. Allahu akbar. Illa yaghfura lahu sahibuhu. Yaghfira lahu sahibuhu ya. Sampai yang digibahin, jadi enggak diterima salatnya dan puasanya 40 yawman wa laylatan. 40 hari 40 malam 40 hari 40 malam. Iya. Sampai yang digibahin itu memaafkan dia. Dan kata para ulama, ini sholatahu wa siyamahu bukan cuma tidak diterima sholatnya dan puasanya, tapi itu mewakili ibadah. Iya. Nah kayak umpama kita bilang kita nggak pernah melihat Obi batang hidungnya. Iya. Enggak kan, kalau ngomong batang hidungnya, kupingnya, alisnya, badan kepanjangan. Antum kemarin kurban berapa ekor sapi? Ekor itu hanya bagian
dari Nah sapi. iya, dari bagian ini nggak mungkin kepalanya, kupingnya dan badannya. Masa ekor doang dipotong-potong? Iya, Nggak mungkin. soto buntut, buntutnya doang mana. Artinya tuh sholat tahu wasiyamahu itu sebagai wakil dari Wakil seluruh ibadah. Seluruh ibadah. Seluruh ibadah, karena inti dari ibadah tuh biasanya orang di sholat dan Puasa. puasa. Orang yang ketara banget orang mau ibadah tuh. Benar. Nah itu jadi sampai bilang nggak diterima tuh arba'ina yauman wa lailatan. Siapa orang yang gibah, maka ibadahnya selama 40 hari tertolak, Habib. Mau dia sholat, puasa, sedekah, baca Quran, baca silaturahmi, pokoknya apapun itu. Hatta ngajar kenah Habib. Kita lagi ceramah gitu yang Sama antum kemana tuh ke pelosok-pelosok dakwah tuh kan nggak berhenti tuh antum. amin amin amin. Itu kalau aneh deh contoh, aneh umpama dakwah kayak gitu itu bisa hilang semua tuh. Iya, bisa hilang. Hilang semua ibadahnya dan bisa pindah ke tempat yang lain. Bisa pindah juga tuh, Habib ya. Bisa pindah. Itu kan ada berapa pertanyaan dari netizen tuh, Habib. Nah, pindahnya itu maksudnya kayak gimana tuh? Di antara kan ada situ. Oh tahwil ya. Kayak umpama ada hadis Nabi SAW dari riwayat Jabir bin Abdullah. Nabi SAW kan disebut yu'ta bi ahadikum yaumal qiyamah. Nah, Akan didatangkan seorang di hari kiamat nanti fayuqafu baina yadayillahi ta'ala, dia berdiri di antara di hadapan Allah, fayudfa ilaihi kitabuhu, diberikan kitabnya, fala yara hasanatihi, oh dia nggak melihat dia nggak melihat sama amalan-amalan sekali. baiknya. Fayaqulu ilahi laisa hadza kitabi, ini bukan kitabku. Fa inni la ara fihi ta'ati, aku tidak melihat ada ketaatan pada diriku. Fayaqulu inna rabbaka la yadhillu wa la yansa. Malaikat bilang bahwa Allah Tuhanmu ini nggak mungkin salah, nggak mungkin lupa. Zahaba amaluka bightiyabin nas. Kamu ini amal kamu udah hilang semua karena disebabkan Kamu suka gibah hibah, orang. menggunjing, ya, menggosip lah. Thumma yu'ta bi akhar, didatengin yang lain, wa yudfa ilaihi kitabuhu, dikasih Ada kitab. orang lain nih, Nah, jadi karena orang dulu tuh, karena kalau sampai di akhirat dia jujur pasti. dia akan mengatakan fayara fihi ta'atin katsiratan. Oh iya. Ta'atin Ta'atin jamak. katsiratan. Ayo. Dia ngelihat di situ ada pahala yang banyak. Fayaqulu ilahi hadza kitabi fa inni ma amiltu hadhihi ta'at. Saya nggak pernah ngerjain amal-amal Aku baik nggak ini. pernah ngerjain amal ini kitab ada, masa anda nggak pernah ngerjain ketaatan. Fayaqulahu inna fulanan irtabaka, yang tadi orang tuh menggibahi kamu. Fadufi'at hasanatuhu ilaik, Iya. maka aku berikan kebaikannya kepada kamu. Udah. Jadi misalnya anak gibahin antum, kalau anda punya amal baik itu Oh iya, pahalanya semua dioper ke antum. dia oper ke ana semua, antum yang antum sampai mengislamkan orang berapa kampung tuh gitu. Ya salam. Itu pindah ke ana semua, Beb. Misalnya ana udah diambil nih amal baik ana semuanya. Tiba-tiba ada orang lain nih, ada Obi sama Zen yang ana gibahin juga, tapi amal baik ana udah hilang, gimana tuh? Nah, itu ada hadis lagi yang mengatakan bahwa jadi kejelekannya Zen sama Obi itu Pindah ke ana. dipindahin, taruhin ke antum. Taruhin ke antum. Ini kan ada waktu Rasulullah tanya tuh, atadruna mal muflis? Kamu tahu gak ada orang yang bangkrut apa? Sahabat bilang al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya. Yang anda tahu orang yang bangkrut itu kalau nggak punya duit, emang nggak punya harta yang benda. dinikmati, harta benda. Faqala innal muflisa min ummati yaumal qiyamah ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Jadi seperti yang antum bilang tadi ya. Tadi persis. Jadi kesimpulannya amal ibadahnya andai kata dia sudah habis tadi, faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi ukhidha min khatayahum. Iya. Diambil dari kejelekan-kejelekan orang yang pernah digibahin sama kita, ditaruhin ke kita semua.
Jadi sebenarnya bukan cuma ghibah di sini. Wa qadhafa mala hadza. Iya. Wa akala mala hadza. Pokoknya segala bentuk kezaliman. Kezaliman. Itu kalau nggak semoga sih yang tukang Es teh. tadi itu kan udah memaafkan, udah ini segala macam. Semoga yang gitu Semoga juga jadi kebaikan buat semua. kebaikan buat semua, tapi tetap itu pelajaran. Subhanallah, anak-anak bertafakur kemarin tuh. Lagi mikir aja, ini orang mimpi apa gitu. Hah? Ada satu orang datang bawa 300 juta, satu orang datang Dalam bawa 100 beberapa menit juta. doang tuh. Iya, ini orang tuh hari malam dia dagang keluar jualan es teh. Bayangan dia pulang bawa 50.000, 100.000, Benar. 50.000, 100.000 buat makan besok. Siap. Tiba-tiba dengan Ada satu kejadian. apa namanya, ya bisa dikatakan khilaf ya dari Gus Miftah. Kayaknya itu orang, aneh lagi bayangan itu orang hatinya gimana itu penjual es teh lagi gini, tiba-tiba ditertawakan oleh sekian banyak Iya, orang. anak kebayang wajahnya dia itu masih di kelihatan tengah-tengah. gambarnya. Nah kayaknya di situ Allah nggak mau ngelihat ini hambanya udah lemah udah gini, udah angkat langsung diangkat setinggi tingginya gitu, luar biasa. Cuman memang PR kita, Bib, kalau menurut Ana sih, ya kita pastilah tidak setuju dengan perbuatan itu. Cuman jangan juga seluruh file-file dia yang dulu lagi Dibuka. ini, kalau menurut Ana pribadi Ya, nggak bijak ya. Ya nggak bijak juga. Akhirnya kan kita harus menutup Iya. aib seseorang. Ada omongan tuh apa? Salah satu ulama bilang, al mu'min yastur wa yansah, Ajib. wal fajir yu'ayyir wa yafdah. Gitu Habib. Oh, iya. Al mu'min yastur wa yansah. Jadi seorang yang beriman itu menutupi kekurangan saudaranya dan memberikan nasihat. Nasihat pun kan nggak boleh di depan orang. Iya. Saya lagi berdua Ajib, gitu. ajib. Sedangkan wal fajir yu'ayyir wa yafdah. Orang yang fajir, orang jahat itu senangnya membuka dan menyebarkan aib saudaranya. Kan ada ayat di surat An-Nur, ana imbangin yang antum nih. Di surat An-Nur kan disebutin tuh, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang suka Supaya fahisha ini kesebar. di Al-Quran nggak mengatakan innal ladzina an tashi'al fahisha. Innal ladzina Jadi orang-orang yang yusyayyi'un umpama gitu, innalladzina yusyayyi'un al-fahisha. Bukan dia yang menyebarkan, tapi dia hanya senang bahwa keburukan ini tersebar. Fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Terhadap orang-orang yang beriman. Kita ini farhan, senang benar. Ayo lu biarin itu adzabun alim. Menarik Habib. Sekarang pertanyaannya. Kalau gitu batasan ada orang-orang yang boleh digibahin dalam tanda kutip ya. Siapa aja orang-orang yang boleh digibahin? Taib. Orang-orang yang digibahin, contoh seperti begini. Kita bisa jadi, kan kita suka ngedengar tuh ada ulama kayak Habib Rizik pernah ngebahas pemerintah begini-begini segala macam. Ada orang bilang begini, itu ngapain kita mengundang para mubalik untuk menggibah pemerintah segala macam. Kita lihat selama ini selama ini Anda melihat yang disampaikan Habib Rizik, ada beberapa ini kebanyakan lah ulama-ulama yang vokal dalam ceramah. Kalau selama ini dia mengkritik programnya tentang kesalahan program, itu bukan ghibah namanya. Ya. Itu kinerja yang dikritik. Yang dikritik. Ini umpama nih contoh. Ini sekarang ini tidak merata, ini segala macam. Mestinya, nah itu kan ada penyelesaian di situ. Benar, ada solusi. Oh ya, ada solusi. Lain halnya ketika umpama, wallahu alam, kalau dia sudah membicarakan fisik, membicarakan fisik, membicarakan itu nggak boleh ya. Nggak bisa. Dulu ulama-ulama kita mengajarkan juga kepada kita tentang mengkritik pendapat antara satu dengan yang lain. Iya. Nah, artinya tidak masalah. Bahkan menutup kitab aja wallahu a'lamu Bissawab. nggak ada walana ala sawab, hanya kita yang paling benar. Nggak bisa.
mengkritik antara satu dengan yang lain nggak masalah nih kira. Nah yang kedua, tidak termasuk riba umpama kalau kita ingin antum kan pernah jadi guru, Anda pernah jadi guru juga. Rapat tentang bagaimana siswa ini naik atau tidak, atau bagaimana nih siswa ini untuk dikeluarkan atau tidak karena sudah melanggar peraturan yang luar biasa. Atau manajemen kerja, pimpinan ingin evaluasi kerjanya, yang nggak bisa dikatakan riba. Ketika membicarakan bahwa guru ini kekurangannya di sini, kekurangan di sini, mengajarnya di sini, bukan ghibah ya. Bukan, karena dia ingin memperbaiki dan ingin memberikan reward. Setelah ini ada reward, ada harus bagaimana perusahaan ini berjalan atau tidak, nggak bisa kita pakai ini. Dan yang berikutnya, umpama andaikan sepasang suami istri, ada permasalahan satu dengan yang lain, dia ke KUA, udah pasti dia berbicara sama yang hakim, dianggap punya wewenang, punya kelayakan. Nah pasti kan membicarakan tuh, umpama kasus KDRT lah atau bagaimana. Ketika membicarakan itu bukan lagi riba. Yang penting intinya di situ ada niat untuk menyelesaikan masalah. Kalau tidak ada menyelesaikan masalah, cuman sekedar membicarakan begitu aja, itu nggak boleh ya. Riba. Kalau ulama bicara satu fatwa yang ngawur misalnya, yang sudah yukhaliful jumhur, melawan hampir seluruh pendapat ulama yang mu'tamad gitu. Boleh juga tuh ya disampaikan. Boleh disampaikan karena kita punya argumen juga. Ya, artinya kalau menurut ulama ini berpendapat gitu. Tadi tujuannya kata antum adalah ingin menyelesaikan masalah. Jangan sampai hal yang ngawur ini tersebar dan diyakini dipercaya oleh umat lain. Bayangkan kalau kita tidak menyebut nama ulamanya, itu bingung tuh orang. Sebenarnya fulan itu pendapatnya salah, dibantah juga oleh pendapat fulan, tapi saya tidak perlu sebut namanya nih. Nah pendapatnya ini juga saya nggak perlu sebut pendapatnya. Itu ulama yang denger ngapain tuh? Buat apaan dibahas? Buat apaan dibahas, kan nggak bisa. Pasti ada satu sama lain, harus ada penyelesaian. Marhaba. Ajib Habib. Ya Allah. Bahas Zen. Ada lagi yang antum ingin sampaikan sebelum kita tutup? Man qala fi mu'minin ma ra'athu 'aina wa sami'atuhu udhuna fa huwa minal ladzina qala alladziina azza wa jalla innal ladzina hadis yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. Andaikan kita berbicara tentang orang mukmin, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan itu termasuk apa aja yang kita lihat tuh kita sampein, bocor lah kasar itu, apa aja kita omongin, itu akan kita digolongkan yang tadi itu, orang yang senang ketika ada keburukan yang tersebar. Betul. Dan lahum apa tadi? Lahum adzabun alim. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi usturu ya ma'asyiral ikhwan. Kita harus saling menjaga kalau memang ada kekurangan saudara kita yang kira-kira memang bisa untuk kita lindungi dan kita tutup, sebaiknya ditutup gitu Habib ya. Betul. Kecuali yang kalau seandainya tidak dibuka malah jadi mudarat, maka dalam hal ini diperbolehkan. Ya, karena Al-Quran bilang la yuhibbullahu al-jahra bisu' minal qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an alima. Ya, Allah tidak suka sesuatu yang ditampakkan kejelekan dari omongan kecuali illa man zulima, kecuali orang yang dizolimi. Innallaha kana sami'an alima. Kata-kata sami'an alima, Allah tahu lo, dengar lo apa yang kamu lakukan. Kamu menikmati omongannya doang, apa memang benar dalam keadaan dizolimin? Kalau dizolimin ya omongin, jangan sampai kita diam-diam aja. Jadi al-mu'min tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Dia tidak akan menzolimi orang, itu sifat mukmin ya. Dan tidak diam ketika dizolimi. Seperti lebah. Lebah itu kalau nggak diganggu nggak mungkin dia ini. Tapi kalau udah diganggu lebah dikejar dia. Tapi lebah itu juga menghasilkan sesuatu yang manis, yang baik, yang sifatnya syifa. Buat semuanya. Ini iklan madu bagaimana? Iklan madu. Bukan ya? Bukan. Kirain kan dulu koko. Kirain sekarang ada produk madu kali. Enggak.
Kayaknya doa nih. Amin. Amin Ya ya Rabb. Allah. Kata orang Syria, min timmak ila babis sama. Dari lisanmu insya Allah sampai ke Amin ya Allah. pintu langit. Sah. Ya kan Habib, gitu Taib, dulu. taib. Amin. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita sudah mendengar kajian yang menurut saya sangat menarik tentang ghibah, Ringan aja. ringan dan bermanfaat. Jadi kita bisa tahu bahwa ternyata ada loh ghibah yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan kalau memang itu bisa membuat kita keluar dari satu masalah gitu. Tapi ada juga yang tidak boleh dan bahkan konsekuensinya sangat-sangat berat, di mana pahala kita jadi hilang. Bahkan sekalipun misalnya pahala kita udah habis, tapi masih ada orang yang kita ghibahkan, maka dosa orang tersebut akan dilimpahkan kepada kita. Maka dari itu mari sama-sama kita ambil pelajaran supaya ke depan kita bisa berkata yang baik-baik. Ya kalau nggak bisa berkata yang baik-baik, lebih baik diam saja gitu. Jadi levelnya yang paling bagus berkata yang baik. Nomor 2 diam. Ya jangan sampai nomor 3 atau berbicara yang buruk gitu. Bicara yang buruk. 1 atau 2 aja gitu. Baik Habib, terima kasih banyak ya. Taib. Sekian para pemirsa We Talk Podcast. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.